Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-44. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Temunggul menganggukkan kepalanya, namun ia merasa bangga juga melihat kesiapan anak-anak muda Candisari. Bukan saja para pengawal, tetapi yang belum dapat diterima menjadi pengawal pun telah menunjukkan kesiagaan mereka berbuat sesuatu untuk Kademangan ini. Bahkan di halaman itu pun terdapat sekelompok orang-orang yang sudah lebih tua berbicara satu dengan yang lain dalam satu lingkaran bersama Ki Jogoboyo. Bukan saja di halaman Kademangan, tetapi di setiap gardu pun anak-anak muda Candisari telah berkumpul dalam kelompok-kelompok. Bukan saja mereka yang bertugas, tetapi anak-anak muda di sekitar gardu itu pun telah berkumpul memenuhi pesan Temunggul. "Bagaimana kami akan dapat tidur di sini?" bertanya salah seorang dari mereka kepada kawannya. "Apakah kau sekedar akan pindah tidur saja? Bukankah menurut Temunggul, yang tidak sedang bertugas dapat tidur saja seenaknya? Kedatangan kami semata-mata hanya sekedar untuk mempercepat hubungan apabila terjadi sesuatu. Kalau tidak terjadi sesuatu, kami memang hanya sekedar pindah tidur." "Tidurlah di atap atau di mana saja kau suka," sahut yang lain. Anak muda itu mengerutkan keningnya, namun ia berkata, "Kami tidak perlu berjejal-jejal berada di dalam gardu. Kami dapat meminjam tempat untuk kepentingan ini." Ia berhenti sebentar, lalu katanya, "Hei, apakah kita dapat meminjam rumah sebelah? Cobalah." Anak muda itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Baiklah, aku akan menemui pemiliknya. Kalau diperkenankan, maka sebagian dari kita akan dapat tidur di pendopo rumah itu. Kalau kalian memerlukan kami, kalian dapat dengan cepat menghubungi dan membangunkan kami yang berada di sana. Begitu. Terserah kepadamu." Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian didatanginya penghuni rumah sebelah untuk meminjam pendopo rumahnya. "Silakan, silakan. Dengan senang hati kami persilahkan." Anak muda itu pun tersenyum. Kemudian dibawanya sebagian dari kawan-kawannya untuk naik ke pendopo. Beberapa helai tikar telah dibentangkan, dan beberapa saat kemudian pendopo itu telah menjadi sepi. Anak-anak muda itu telah terbaring dan sebagian besar dari mereka pun sudah tertidur pula. "Bukan main," gumam kawan-kawannya yang masih berada di gardu.
Sebagian terbesar dari mereka sudah tidur. Baik, mereka akan menghemat tenaga mereka yang apabila perlu setiap saat akan kita pergunakan. Demikianlah, maka di gardu-gardu yang lain pun sekelompok anak-anak muda telah berkerumun. Rasa-rasanya malam itu memang lain dari malam-malam sebelumnya. Meskipun hampir setiap malam mereka selalu diganggu oleh kecemasan, namun malam itu serasa menjadi lebih hangat. Meskipun sebagian dari anak-anak muda itu tertidur, namun ada juga di antara mereka yang sibuk bermain-main, macanan, bas-basan dan permainan-permainan yang lain. Bahkan ada juga di antara mereka yang berteka-teki, dan ada juga yang sibuk berbantah tentang sesuatu yang sama-sama tidak mereka mengerti. Demikianlah malam semakin lama menjadi semakin larut. Dalam keremangan malam itu, sesosok tubuh yang berkerudung dalam-dalam hampir menutup seluruh wajahnya, tertatih-tatih keluar dari rumahnya. Dengan kaki gemetar dan dada berdebaran, ia berjalan tersuruk-suruk di sepanjang jalan Padukuhan. Sekali-kali ia berhenti, menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang dengan kedua tangannya bertelekan pinggangnya, ia mencoba untuk menggeliat, dan sesaat kemudian dilanjutkannya langkahnya. Dengan hati-hati, ia memilih jalan yang jarang-jarang dilalui oleh para penjaga. Jalan-jalan sempit dan jalan-jalan memintas. Dihindarinya gardu-gardu peronda dan tikungan-tikungan yang mungkin diawasi. Meskipun nafasnya seakan-akan berkejaran di lubang hidungnya, namun ia berjalan juga di dalam gelapnya malam. Orang itu menghirup udara malam yang segar ketika ia telah berada di luar Padukuhan. Kini langkahnya satu-satu menyusur pematang yang terbujur di sisi sebuah parit. Ketika ia sampai ke tempat yang ditujunya, ia menarik nafas sekali lagi. Belum ada seorang pun di tempat itu. Karena itu, maka ia pun segera mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya, berjongkok di dalam rimbunya daun padi yang mulai subur. Nyamuk yang menggigit bagian-bagian tubuhnya tidak dihiraukannya. Bahkan dinginnya air yang tergenang di bawah kakinya pun sama sekali tidak terasa. Hatinya telah terampas oleh ketegangan yang mencekamnya selama ini. Orang itu semakin meringkas dirinya ketika ia melihat seorang berjalan ke arahnya, perlahan-lahan, dan kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Orang yang bersembunyi itu menarik nafas dalam-dalam. Orang yang datang itu memang orang yang diharapkannya, Kitambi. Namun dengan demikian, ia masih harus menunggu sejenak. Alangkah tersiksanya ia menunggu sambil berendam di dalam air. Namun ia sudah bertekad untuk menunggu. Karena itu, maka ia masih tetap pula berada di tempatnya. Akhirnya yang ditunggunya itu pun datang pula, sesosok tubuh yang hampir tidak dikenalnya sama sekali. Panggiring. Kau Panggiring? Terdengar suara Kitambi yang menyongsongnya. Ya Paman, aku datang memenuhi janjiku kemarin. Aku ingin mendengar apakah aku diizinkan untuk datang, meskipun hanya sekejap. Duduklah, desis Kitambi. Ia menjadi bingung. Bagaimanapun ia harus menyampaikan kepada anak muda itu
permintaannya yang paling sederhana tetapi merupakan ungkapan perasaan yang paling dalam, itu pun tidak dikabulkannya. "Terima kasih Paman," jawab Panggiring. "Tetapi agaknya aku tidak akan terlalu lama di sini." "Kenapa?" Panggiring mengangkat wajahnya. "Apakah kau mendengar sesuatu?" Bagaimanapun juga, telinga Panggiring adalah telinga yang memiliki ketajaman yang luar biasa. Tanpa dikehendaki sendiri, ia masih juga mendengar desah nafas seseorang di sekitarnya. Meskipun ia belum melihat orang itu, namun beberapa saat kemudian, ia segera dapat mengetahui di mana orang itu bersembunyi. "Katakan, apakah kau mendengar atau melihat sesuatu? Kalau begitu, duduklah." Panggiring pun kemudian duduk pula di sampingnya. Dicobanya untuk mengendapkan perasaannya agar ia dapat menyampaikan jawab keluarga Panggiring itu dengan baik. "Bagaimana Paman? Apakah Paman sudah sempat menemui Ibu dan Bramanti?" Kitambi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Namun ternyata tanggapan perasaan Panggiring terlampau tajam, sehingga sebelum Kitambi menjawab, sudah terasa di hati anak muda itu, seolah-olah ia dapat membaca wajah Kitambi yang bimbang. Maka sejenak kemudian terdengar suara Panggiring di antara tarikan nafasnya. "Agaknya Paman segan menyampaikan jawaban itu, tetapi dengan demikian, aku sudah dapat menduganya." Panggiring berhenti sejenak, suaranya merendah dan bergetar. "Baiklah Paman, aku memang sudah terlampau kotor untuk menyentuh keluargaku dan menginjak halaman rumah Ibu. Aku menyadari hal itu. Namun alangkah berat hukuman yang harus aku sandang. Terpisah sama sekali dari ibu dan adikku. Agaknya pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada kesempatan sama sekali, meskipun hanya sekedar menjenguk." Terasa sesuatu menyumbat kerongkongan Kitambi yang tua itu. Tiba-tiba saja ditepuknya pundak Panggiring, kemudian diguncangkannya sambil berkata tersendat-sendat, "Panggiring, sudah aku katakan, kau tinggal di rumahku." "Terima kasih Paman. Aku harus menyadari sekarang bahwa bukan saja keluargaku, tetapi seisi Kademangan itu tidak akan dapat menerima aku kembali." "Tidak, bohong. Dari mana kau dengar?" "Aku melihat penjagaan yang menjadi demikian ketatnya. Agaknya memang sudah dipersiapkan bahwa aku tidak boleh mendekati Kademangan ini. Mereka masih dipengaruhi oleh cara hidupku yang lama, sehingga cara yang mereka pergunakan untuk mencegah aku pun masih dengan cara yang sesuai untuk Panggiring yang kotor itu." "Apakah kau melihat sendiri?" Panggiring menganggukkan kepalanya. "Tetapi kau salah Panggiring. Penjagaan yang ketat itu sama sekali tidak diperuntukkan bagimu. Mereka tidak dengan sengaja menjaga Kademangan ini agar kau tidak memasukinya." Panggiring mengerutkan keningnya. "Mereka berada dalam kesiapsiagaan penuh karena mereka mendengar." Kitambi berhenti sejenak. Tiba-tiba terbersit dugaan seperti yang pernah didengarnya dari mulut-mulut anak-anak muda. "Apakah tidak mungkin bahwa Panembahan Sekar Jagad itu juga Panggiring?" "Tidak, tidak mungkin." Kitambi berteriak di dalam hatinya. "Menurut perhitungan waktu,
Panembahan Sekar Jagad telah ada di sekitar daerah ini, seperti yang mereka katakan pada saat Panggiring masih berkuasa di pesisir utara. Dan Kitambi itu berpaling ketika ia mendengar Panggiring bertanya, "Lalu, kenapa mereka kelihatan terlampau sibuk?" "Kau pasti pernah mendengar, Panggiring, bahwa Panembahan Sekar Jagad sering datang ke padukuhan ini." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Menurut pendengaran kami yang terakhir, Panembahan Sekar Jagad akan segera datang. Bahkan mungkin malam ini. Ia merasa terhina sekali karena kepercayaannya terbunuh oleh Bramanti." Panggiring mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja dadanya menjadi berdebar-debar. "Jika demikian, Paman," berkata Panggiring kemudian, "sebaiknya aku tidak mengganggu kalian. Bukankah Kitambi pun memegang peranan dalam kesiapsiagaan itu?" "Tidak, Panggiring. Semuanya ada di tangan Bramanti dan Temunggul. Meskipun aku tidak dapat mencuci tangan, tetapi tenagaku adalah tenaga orang tua. Dan orang tua yang paling bertanggung jawab adalah Ki Jogoboyo." "Tetapi Paman pasti diperlukan," sahut Panggiring. "Karena itu, aku minta diri, Paman. Aku sangat berterima kasih kepada Paman. Aku akan menjalani hukuman yang terasa terlampau berat bagiku. Tetapi percayalah bahwa aku tidak akan tergelincir ke dalam dunia yang hitam itu kembali. Aku akan mencoba memenuhi nasihat ibu untuk mencari daerah yang baru sama sekali. Daerah yang belum pernah mengenal Panggiring. Aku akan hidup seperti kebanyakan orang dan bekerja keras untuk mendapatkan makan dan minum, seperti yang harus dijalani oleh setiap orang." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sayang sekali, Panggiring. Aku tidak dapat berbuat lebih banyak." "Paman sudah berbuat terlampau banyak. Aku sangat berterima kasih." Panggiring berhenti sejenak. Kemudian katanya, "Paman, karena aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ibu dan Bramanti, maka biarlah aku menyampaikan baktiku lewat Paman. Salamku buat Bramanti. Mudah-mudahan ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya yang kecil, dan bagi katemangannya." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. "Aku akan segera minta diri, supaya aku tidak mengganggu. Panembahan Sekar Jagad memang bukan seorang yang dapat dianggap ringan. Karena itu, tenaga Paman dan setiap orang di Candisari pasti diperlukan." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih tetap berdiam diri. Panggiring pun kemudian perlahan-lahan berdiri. Sekali ia berpaling ke suatu arah sambil mengerutkan keningnya. Namun ia tidak berkata apapun tentang pendengarannya. Kitambi yang kemudian juga berdiri memegang kedua bahu Panggiring sambil berkata, "Maafkan aku, Panggiring. Aku sudah berusaha, tetapi aku tidak berhasil." "Paman tidak bersalah. Memang sudah sepantasnya aku dihukum. Karena aku tidak terkena hukuman yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, atau oleh orang-orang yang memang berkewajiban. Maka aku telah menerima hukuman dari keluargaku sendiri." Dan suara Panggiring merendah. "Tetapi hukuman ini terasa terlampau berat. Berat sekali." Kitambi tidak menyahut, kepalanya pun kemudian tertunduk.
Ia tidak sampai hati menatap wajah anak muda yang muram itu. Wajah itu sama sekali bukan wajah Panggiring yang ditemuinya di pesisir utara. Bukan wajah seorang perampok yang ganas, tetapi wajah itu adalah wajah yang sedih. Aku minta diri, Paman. Mungkin aku tidak akan pernah menjenguk Paman lagi. Tanah kelahiran ini harus aku tinggalkan untuk selama-lamanya. Panggiring berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi aku tidak akan pernah melupakannya. Di masa kanak-kanak, aku bermain di sini, di sawah, di bendungan, dan di halaman candi tua itu. Tetapi semuanya itu hanya akan tinggal menjadi kenangan. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa jantungnya menjadi berdentang dan dadanya menjadi bebat. Selamat tinggal, Paman. Aku masih tetap menyimpan rencana bergambar candi. Lencana itu akan dapat merangkum semua kenangan hidupku yang pahit. Panggiring, desis Kitambi. Dan Kitambi masih mendengar Panggiring itu. Orang yang selama ini tidak pernah mendesah itu mengeluh. Hidupku memang pahit, Paman. Kitambi tidak dapat menjawab. Mulutnya serasa tersumbat. Selamat tinggal, Paman. Lalu dipandanginya bayangan hitam yang membujur di hadapannya. Seperti sebuah bukit karang yang mencuat di atas lautan yang hijau. Selamat tinggal kampung halaman, Ibu dan Bramanti. Suasana menjadi hening sejenak. Sepi. Yang terdengar adalah derik-derik belalang bersaut-sautan di atas daun-daun padi yang terhampar berkerdipan. Cahaya kunang-kunang yang muram. Tiba-tiba suasana itu pecah oleh suara isak tangis. Kitambi terperanjat bukan kepalang, dan Panggiring terkejut pula karenanya. Meskipun ia tahu benar bahwa seseorang sedang mengintainya, namun ia tidak tahu siapakah orang itu. Dan kini tiba-tiba saja ia mendengar orang itu terisak. Dari balik daun padi muncullah sesosok tubuh yang berkerudung dalam-dalam. Tanpa dapat mengendalikan dirinya, orang itu menangis sejadi-jadinya. Oh, Panggiring! Terdengar suara di antara isak tangis itu. Panggiring tertegun. Tertatih-tatih orang yang berkerudung itu melangkah mendekat. Sekali-kali kakinya terperosok di tanah berlumpur. Panggiring! Sekali lagi orang itu memanggil. Dan kini Panggiring dan Kitambi tidak ragu-ragu lagi. Suara itu adalah suara Nyai Purwito. Sejenak Panggiring membeku di tempatnya. Wajahnya menjadi tegang. Bibirnya tampak bergerak-gerak. Tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Ketika orang yang berkerudung itu telah berdiri di pematang, maka Panggiring tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia meloncat dan berjongkok di hadapannya. Oh, Ibu! Ibu! Tangan yang lemah itu pun kemudian meraih kepala Panggiring. Didekapnya kepala itu erat-erat. Namun justru mulut perempuan tua itu terasa terbungkam. Hanya air matanya sajalah yang meleleh menitik di atas kepala anaknya. Tetapi tangannya semakin erat memeluk kepala anaknya itu.
anaknya yang telah hilang dan kini diketemukannya kembali. Kitambi berdiri tegak seperti patung. Ia melihat pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dengan mata tuanya yang basah. Betapa hati seorang ibu yang merasa menemukan kembali apa yang telah hilang daripadanya. Ternyata Nyai Pruwito tidak dapat menahan perasaannya. Alangkah pedihnya hati perempuan itu, berkata Kitambi di dalam hatinya. Ia tidak dapat melawan kehendak Bramanti, tetapi ia juga tidak dapat melawan perasaan seorang ibu. Dan Kitambi itu pun menyaksikannya sambil menyapu dadanya dengan telapak tangannya. Dalam pada itu, seorang pengawal telah berlari-lari masuk ke halaman Kademangan dengan nafas terengah-engah. Ketika kawannya bertanya kepadanya, maka tanpa menghiraukan pertanyaan itu, ia berdesis. "Di mana Bramanti? Kenapa? Apakah kau melihat sesuatu? Panembahan Sekar Jagat barangkali?" Tetapi pengawal itu tidak menjawab. Langsung ia naik ke pendopo sambil bertanya-tanya. "Hei, di mana Bramanti? Hei!" Terdengar suara Bramanti justru di halaman. "Aku di sini." Oh, pengawal itu pun kemudian berlari menemuinya. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Bramanti pun menjadi berdebar-debar karenanya. Karena itu, maka ia pun menyongsong anak itu pula. Sejenak kemudian para pengawal telah mengerumuni kawannya yang berlari-lari itu. Dengan tidak sabar lagi, terdengar beberapa orang bertanya, "Kenapa kau berlari-lari, heh?" "Bramanti," katanya di sela-sela nafasnya. "Adalah kebetulan sekali bahwa aku berada di pinggir desa melihat sawahku sebelum aku pergi ke Gardu. Iya, di perjalanan kembali aku melihat sosok yang mencurigakan yang berjalan terbungkuk-bungkuk sambil berkerudung. Karena itu, maka aku segera bersembunyi dan mengintipnya. Iya, lalu orang itu pergi ke tengah sawah." "Iya, tetapi kau belum menyebutkan siapa orang itu." Pengawal itu menelan ludahnya. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di seputarnya. Kemudian dengan suara parau ia berkata, "Orang itu ternyata seorang perempuan." "Iya, tetapi siapa dan kenapa dengan perempuan itu? Aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Tetapi perempuan itu adalah ibumu, Bramanti." "Ibu? Ibuku?" Pengawal itu mengaku. "Iya. Apakah kau tidak salah lihat?" "Tidak. Aku pasti bahwa perempuan itu adalah ibumu." Darah Bramanti serasa menjadi semakin cepat mengalir. Sejenak ia berpikir, apakah yang sedang dilakukan oleh ibunya itu? Tiba-tiba teringat olehnya cerita Kitambi bahwa malam ini Panggiring akan menemui Kitambi untuk mendapatkan jawaban atas permintaannya. Apakah ibu berusaha bertemu dengan Kakang Panggiring? Terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Dengan demikian maka keringat dingin telah mengalir di punggung Bramanti. Dengan serta-merta ia berkata kepada para pengawal yang ada di sekitarnya, "Aku akan pergi menyusul." Dan di luar sadarnya ia melanjutkan,
Mungkin ibu sedang pergi menemui Panggiring. Panggiring? Hampir bersamaan beberapa buah mulut telah mengulang nama itu. Bramanti tertegun sejenak. Barulah ia menyadari kekeliruannya. Tetapi ia tidak akan dapat lagi mencabut kata-kata yang sudah terucapkan. Sehingga sambil mengangguk ia menjawab dengan nada dalam. Ya, Panggiring. Anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa sesadarnya pula, ia meraba hulu pedang pendeknya. Kemudian dengan langkah yang tergesa-gesa, ia meninggalkan halaman Katumangan. Beberapa orang anak muda yang ada di halaman itu saling berpandangan sejenak. Tanpa berjanji maka mereka pun kemudian bergerak serentak menyusul langkah Bramanti. Bramanti seakan-akan tidak sabar lagi dengan langkah kakinya. Ingin agaknya ia dapat melompat langsung ke tengah sawah. Sawah Kitambi. Pertemuan itu pasti telah terjadi di sana. Sekilas terngiang kata-kata anak-anak muda tentang Panggiring. Apakah bukan orang itu pula yang telah menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad? Bramanti menggeram. Siapapun orang itu, tetapi Panggiring tidak boleh kembali ke rumah dan Katumangan ini. Ia telah melumuri dirinya dengan noda dan darah. Namun kemudian ia tidak dapat mengibaskan bayangan yang mengambang di angan-angannya. Panggiring tidak boleh menyentuh gadis itu. Ratri. Langkah Bramanti menjadi semakin cepat. Berbondong-bondong anak-anak muda yang menyusulnya menjadi semakin cepat pula. Di sepanjang jalan, iring-iringan itu selalu bertambah. Meskipun tidak seorang pun yang membunyikan tanda bahaya, tetapi berita tentang Panggiring itu telah merambat secepat suara kentongan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.